Srivijaya Pra-Islam. 1. Pusat Puja. Di masa terdahulu hanya ada satu situs di area sakral pusat puja di area kota suci yang kini disebut Candi Tuo. Di masa lalu tidak berbentuk seperti saat ini, menyerupai bentuk piramida. Ini adalah bagian ujungnya saja yang terlihat di muka tanah dari bentuk bangunan bertingkat menyerupai tingkatan Borobudur. Bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. 1. Candi Tua. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama, dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Savarnakerta atau paman dari Savarnatvipa. Candi Tuo pada tahun 900 sampai 800 SM di masa Sang Hyang Datuok Savarna, dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo, di masa Suvarnatvipa Dharmakirti, 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo tahun 458 M, dilakukan pelapisan bata merah keempat di era nama Srivijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo tahun 640 M, dilakukan pelapisan bata merah kelima. Pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini, membantai 17 utusan para Datuok, membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah. Candi Tuo kini masih terlihat berupa gundukan tanah, kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah. 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. 2. Candi Mahligai Stupa. Mahligai Stupa, dibangun tahun 1300 SM, bangunan stupa ini pernah hancur dan dibangun kembali abad 13 Masehi, J.W. Ijzerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian juga perubahan, dipugar dan digali hingga kedalaman 30 meter pada tahun-tahun 1939 sampai 78 dan pemugaran kembali pada tahun-tahun 1978 sampai 84 dengan hasil tambah kurang hingga terjadi hilangnya artefak batu berbentuk singa. Berpindahnya batu bergambar tapak kaki yang seharusnya berada di bawah, kini ada di atas menara, stupa yang tinggi. Tertutupnya lubang di atas stupa, menara keadaan asli tembus pandang dari 4 arah mata angin. Tertutupnya pintu, jendela yang seharusnya ada di bagian podium penunjang stupa, mudah terlihat dari tanda penambahan batu bata baru, yang tidak diselesaikan sempurna. Penutupan sudut podium, mandala di tingkat pertama, hilang satu sudut, batu bata baru terlihat tidak ditumbuhi lumut. Penambahan tiang beton bulat di bagian dalam menara sebagai pemegang struktur utama stupa. Info didapat dari saksi pekerja yang masih hidup. Hilangnya kertas emas bertuliskan, mantra, di setiap lapisan lingkaran bata merah menara stupa. Penggunaan bata asli awal hanya berhasil dipertahankan 6% saja, terlihat jelas di menara di setiap lingkaran bata merah penutupnya. Mahligai Stupa, dengan pelatar lantai bata merah kini tertutup saat dibangunnya Candi Palangka, dan sebagian tertutup oleh pembuatan jalan paving block saat ini. 3. Candi Bungsu. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, Cudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur, lalu dipugar kembali dengan bahan bata merah yang diambil dari daerah Pongkai. Susunan candi ini terletak di sisi timur stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,10 meter x 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi ini terbuat dari batu bata, dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi Palangka pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar. 4. Pelatar.
Pelatar Candi Tua, berada di bagian muka Candi Tua lebar sesuai besar Candi Tua, panjang searah paving blok jalan 1 meter ke dalam sisi luar ada 3 trap tangga dengan tiang di ujung tangga bawah dan area pelatar berbahan batu yang disusun, bahan lantai pelatar adalah batu dengan bentuk persegi disusun sesuai besaran batu-batunya merata, dengan level permukaan lantai pelatar sejajar dengan bagian dasar badan pidium Candi Tuo. Pelatar Candi Mahligai Stupa, berbahan dasar sama dengan pelatar Candi Tuo, besarnya sebesar Candi Bungsu, saat ini pelatar itu dibangun Candi Bungsu. 5. Pagar batu. Pagar batu berada mengelilingi area pusat puja, lebar 50 cm ketinggiannya pada masa pra-Islam di atas kepala orang dewasa, berfungsi menutupi aktivitas yang berlangsung di area pusat puja. Pintu gerbang utama berada di 6. Batu tempat buang air kecil. Berbentuk batu bulat utuh besar sekitar 1 meter persegi bagian atas berbentuk lubang kecil, dengan celah mengarah ke bawah. Batu ini pada masa pra-Islam berada di muka Candi Tua sisi pelatar sisi kiri sudut, saat ini berada di atas pelatar Candi Tua sisi kanan, di muka Candi Mahligai Stupa. Adalah pintu 9. Bagian belakang Candi Mahligai Stupa di luar pagar utama area pusat puja, adalah tempat berkumpulnya gajah-gajah. 10. Arah barat sisi kanan. Jika kita map gadap Candi Tua, area saat ini terdapat jalan menuju arah sungai, jarak 80 meter dari area pusat puja, terdapat pelatar besar lantai terbuat dari susunan batu alam dengan modul persegi kurang lebih berukuran 20 cm SD 45 cm variatif, di sisi baratnya adalah bangunan yang disebut Balai Mabau, berfungsi sebagai tempat musyawarah dan berkumpulnya para RC dan tokoh yang bertugas dalam hal pengadilan atau balai sidang. Dari arah istana. 11. Sisi arah belakang dari Balai Mabau ada bangunan rumah tinggal tokoh wanita, Gama. Ini saya ambil 12. dari titik Arah belakang mendekati sungai atau tempat pemandian para Brahman sebelum menyeberang sungai tepat arah muka bangunan besar dan tinggi ada situs berbentuk candi berbahan batu bata merah bernama Candi Taraf. Ujung sana pintu air. 13. Berjalan ke arah kiri menuju lokasi bangunan besar menyeberangi sungai bersih, area pemandian ada peninggian tanah asli sesuai masa pra-Islam memotong area pemandian, jalan tanah tinggi tersebut terputus pada bagian tengahnya terdapat jembatan di atas sungai yang terpotong TSB, adalah jalan menuju bangunan. 14. Bangunan besar, setelah melewati jalan atau jembatan tadi, kita berjumpa dengan bangunan penjaga dan bangunan-bangunan kecil yang berfungsi tempat tinggal para petugas perawat bangunan besar. Sebelumnya kita berjumpa dengan bangunan seperti pos jaga atau gapura pada gerbang utama sebelum masuk area bangunan besar TSB. Bangunan besar ini terbuat dari kayu berpanggung, jarak lantai dasar dari muka tanah ke panggung di atas ketinggian gajah saat itu, berjumlah 7 lantai. Pohon bambu itu orientasi bangunan menghadap barat timur, satu garis lurus arah area pusat puja, sisi kanan bangunan terdapat pelatar besar berbahan lantai dari batu alam, bagian sudut pelatar terdapat candi berbahan batu bata merah. Yang ada semak-semak putih bagian itu pintu utama bangunan menghadap arah area puja adalah 2 buah tangga suci kanan dan kiri yang berbordes menuju panggung lantai dasar. 15. Berjalan ke arah kurang lebih 150 langkah ke kiri arah muara sungai ada beberapa bangunan rumah tinggal para guru RC. Orientasi semua bangunan mengarah pada area pusat puja, arah barat timur. 16. Berjalan ke kanan arah sebaliknya dari bangunan di atas menyeberangi sungai atau kolam pemandian yang bagiannya membentuk U melingkari bangunan besar ke arah jalan raya yang ada saat ini yaitu gapura gerbang ke arah komplek Candi Muara Takus, mengikuti sungai kolam pemandian, sampai pada tanggul tanah adalah hulu sungai, sumber air yang memasuki kolam pemandian. Air ini berasal dari sungai yang saat ini berasal dari sungai saat ini ada pada sisi kiri jalan raya provinsi saat ini. 17. Selanjutnya dari titik ini yaitu gapura yang berada di jalan raya adalah posisi tanggul tanah yang aslinya setinggi 1,5 meter trapesium bagian bawah sekitar 6 meter dan bagian atas selebar 2,5 meter sepanjang 6 km melingkari komplek kota suci yang di dalamnya berada area pusat puja. Tanggul tanah ini mempunyai bukaan atau tanggul tanah yang terpotong di bagian tertentu berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kota suci.
Bagian atas tanggul di masa pra-Islam ditanami pohon bambu kuning yang teratur rapi, berfungsi sebagai penahan tanah. Di bawahnya juga menghalangi pandang ke arah dalam, diselingi oleh beberapa pohon beringin, di antaranya ditanam dengan jarak sekitar 50 meter di antara setiap pohonnya. Di bagian tertentu, bagian tanggul tanah yang terpotong adalah pintu gerbang, ditanami pohon beringin besar di sisi kanan dan kirinya. 18. Keadaan tanggul tanah bagian bawah sisi luar adalah parit kecil selebar 2 meter dengan kedalaman variatif Ini mengikuti view kontur dari tanah yang gerbang mengikuti bentuk Dewi keberadaan Putri tanggul tanah, Sati berfungsi Indo Dunia. mengaliri air yang berasal dari Ini luar dermaga tanggul tanah, agar dahulu tidak masuk ke area dalam tanggul atau adalah komplek kota dermaga suci. yang di antara 19. yang paling Berjalan di ramai. atas tanggul menyusuri ke arah kanan Di atas sampai tadi adalah bertemu Sungai gerbangnya. Kampar, kita jumpai dataran tanah Ini luas. adalah Ini adalah salah satu gerbang memasuki sungainya. area kota suci. Daratan masih tanah lihat luas bentuk di sisi sungai di luar ini tanggul lebih adalah area lebih dermaga, tinggi dari berfungsi sekarang. sebagai tempat meletakkan barang-barang muatan Ini saya yang ambil berasal dari dari kapal-kapal yang singgah. Sisi sungai area yang dekat dengan tepi adalah tempat kapal-kapal bersandar. Bunda Sisi Dewi. kanan atau Area luar ini sebagai khusus area lalu untuk lintas kapal. para Tidak semua datuk kapal umum yang yang dapat singgah melewati area ini sebelum menaiki mendapat Kajang izin khusus. untuk masuk ke area dalam. 20. Pintu gerbang yang disebut di atas Dan tanah adalah ini tanah gerbang masih untuk asli, masuk barang dan aktivitas seperti suplai ini. bahan makanan ke dalam kota suci. Dari pintu gerbang ini pula binatang gajah-gajah tepi yang sungai ini memasuki adalah kota suci keadaan berasal dari asli seberang original sungai seperti masuk ini. dengan berjalan kaki berkelompok Di menuju sini area yang dalam. merapat di sini adalah 21. Berjalan di kapal-kapal atas tanggul ke arah kanan, ke kapal-kapal arah muara khusus sungai orang bagian dalam dalam atau yang kolam berlalu pemandian lalang di kira-kira sisi sebelah 100 langkah, melihat sana, ke arah bagian sebelah area luar sana. dalam, kita jumpai Itu gundukan tanah mirip dikhususkan dengan untuk tanggul tanah keliling yang tadi kita injak. para umum Tanggul yang tanah berlalu menuju lintas. area dalam tanggul, Di sisi bentuk tepi global sini jika dilihat dari dijaga atas oleh adalah para segitiga yang penjaga. bagian sisi Karena kakinya ini berada di ruang tanggul apa tanah dermaga keliling. Ini khusus. adalah tanggul tanah 100 pembatas meter area ke komplek sana itu administratur tata kelola adalah pelabuhan untuk area keluar masuk orang, umum. pelajar dan tamu. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan berfungsi sebagai rumah petugas atau kantor administrator. Seberang sana adalah 22. Masuk ke arah dalam seberang setelah melintasi Sungai area Kampar. di atas, kita jumpai tanah Saya luas berada yang di bagian titik lantainya pintu berbahan masuk batu alam Gajah. disusun rata seperti area Jadi gajah dari pelataran. arah Ini sana adalah area menyeberang pasar tanpa besar. perahu, langsung masuk sungai. 23. Berjalan terus ke Kemudian dalam dia arah komplek pusat puja, naik ke kita sini. akan jumpai tanggul tanah berukuran lebih Terus. kecil dengan ketinggian 1,5 meter. Pintu gerbang masuk itu ada area ini tanggul. berada sisi kiri jika kita berjalan Tanggul di dari situ arah ada area cerukan pusat puja. Ini untuk adalah lewatnya area gajah. eksekusi, tempat dilakukannya hukum Tanggul pancung. terus. Bagian tengah area Nah, ini di sini terdapat tanah tinggi 1 ya, meter ini dengan tanggul ukuran dari 8 kali 20 meter. tanggul Ada tempat bangunan kita di naik. atasnya, di dalamnya area sebagai tempat dermaga, dilakukannya tempat eksekusi. loading unloading. Bagian tanggul yang mengelilingi di bagian Ini dalam masih sisi dasar termasuk terdapat parit sebagai aliran area sungai yang dalam mengaliri darah sisa eksekusi. dermaga Area ini oleh masyarakat setempat disebut orang-orang parit darah. tertentu khusus. 24. Kembali Ini kita area berjalan loading ke arah unloading dari tanggul tanah dermaga. yang melingkari kota suci, berjalan ke arah muara sungai Sungai kolam dari arah sana pemandian, airnya, berjalan itu ke arah seberang. tersebut sisi kiri adalah Gajah sungai dilewatkan Kampar, dari arah sana, dari aliran Aceh, sungai dari searah dengan arah Sumatera jalan itu lewat kita, di sana, sampai masuk pada ke celah kali. besar tanggul tanah Sana yang terbelah oleh arah muara sungai yang muara. berasal dari area dalam kolam pemandian. Ini Lebar adalah muara sekali arah luas keluar air area yang berasal dari loading-unloadingnya. komplek kota suci bertemu dengan sungai Kampar. Ini saya berada di 25. tanggul Berjalan ke kanan yang menyusuri sisi kebetulan masih bagian tanah tersisa di sisi sungai atau pohon kolam beringin yang pemandian dulu memandang ke arah di dalam. Ini adalah di area taman luas yang bagian yang dulu ujungnya adalah pasar. dipakai Sisi kiri di area pintu eksekusi gerbang yang ditutupi kanan dan benteng kiri. tanggul tanah. Nah, ini Dari jenis posisi beringin lokasi tertua beberapa yang bangunan candi dipakai. itik yang berada di seberang sungai arah ke dalam Ya, agak naik ke kelebihannya arah bukit adalah area kontemplasi jika akar itu spiritual ke atas, khusus dia yang disebut ada Bukit Kanawa. Area ini tegak lurus berbentuk yang bukit ke arah ke bawah. kontur tanahnya Inilah berbentuk kelebihannya. pundak Jadi terasiring. untuk Dahulu di memperkuat masa pra-Islam para Brahmana keadaan tanggul, melakukan pembelajaran struktur tapo tanggul atau ditahan samadhi. oleh Di area ini terutama akar yang bagian atas adalah menghujam ke kedap bawah, suara, yaitu suara tegak noise lurus. terdengar minim tanpa Berbeda dengan mengganggu pendengaran saat beringin-beringin yang melakukan lain, samadhi. akar ini tidak langsung ke bawah. Kembali pada Dia area harus Talago butuh Suci, penyangga berjalan ke arah menjauh dari sungai ke arah sisi sampai belakang tumbuh akar candi ke arah saat ke bawah. ini menuju ke Tapi arah kalau jalan beringin raya ini berjalan disebut 100 meter beringin dari tua, pintu si gerbang saat jawi-jawi. ini sisi kiri terus masuk ke Atau- dalam kurang lebih 300 meter adalah area atau pembelajaran. beringin Dharmik sakti. original masa pra-Islam Inilah dia. disebut Ini dulu Dharmapala. ada di Kita kanan akan bertemu kiri dengan pintu gerbang gundukan setiap tanah pintu dengan gerbang. ketinggian saat ini sudah berkisar 1 meter paling tinggi. Karena sudah dirubah menjadi perkebunan kelapa
kelapa sawit. Gundukan tanah Kurang yang lebih berbentuk garis lurus jarak ini adalah batas dari 5 sisa fondasi bangunan kompleks 5 meter pendidikan di masa di terdahulu. di Berjalan setiap terus ke arah kiri tanggul, mungkin kira-kira lebih. 500 meter Di antara kita akan beringin-beringin ini jumpai di setiap sisa tanggul artefak batu itu merah ditanami yang dengan masih tertimbun pohon tanah. bambu Inilah bangunan kuning. pos masuk pintu utama kompleks Jadi pendidikan. betapa indahnya dulu itu kalau setiap 32. tanggul Masih di ada sekitar pohon beringin kompleks seperti Dharmapala, ini. arah ke Kemudian dalam 300 meter di kita antaranya akan itu jumpai ada danau yang di masa pohon terdahulu bambu. sebagai area taman Nah, kompleks dan ini tanggulnya berfungsi seperti ini. menampung air yang Ini berasal dari terdahulu area tuh ini. Di luar ada tanggul bambu tanah keliling ke arah kota sana, pohon suci. bambu, dan di antaranya ada 33. beringin. Kembali pada area Beringinnya lokasi, seperti muara ini. Sungai Pemandian, bagian Di setiap atasnya pintu bagian gerbang tertinggi Rimbun. adalah tanggul tanah keliling yang mengitari Nah, kompleks area kota sana itu suci. Dari sini berjalan area ke arah atas loading and loading mendaki lah bukit istilahnya. terdapat pohon Dermaga. asoka, Kebetulan bibit asoja yang kita dibawa berada oleh di Raja area Asoka pintu pertama masuk ditanam di sini saat gajah. melakukan samadhi. Di Ada sini beberapa pula pintu Akisa gajah asal Tibet untuk melakukan masuk. hal yang Di sama. antaranya salah Inilah satunya area ini. yang disebut Ini Istana lebar Payung sekali. Perak. Jadi 34. kapal yang Dari atau area perahu ini yang merapat menurun di ke sana bawah ke arah area pusat puja kita itu akan berjumpa dengan untuk pohon menurunkan beringin barang besar. loading and Area loadingnya ini di sini. adalah pintu masuk bagi tamu yang berjalan Biasanya darat kalau dari di arah area loading and Aliantan, loading ada gerbang pos utama darat untuk menuju kota suci. kalau Dari sekarang sinilah istilahnya The Groot masuk bertemu administrasinya lah, dengan banyak candi sebelum yang mereka kemudian masuk ke disebutnya area kota candi. terlarang, Kawasan area yang suci, tersaji di video ini adalah tanggul, baru 20% area dari dalam tanggul. kawasan kota Karena di dalam suci itu keadaan ada asli dan area Sriwijaya pada masa pra-Islam. pasar. Jika Pasar ini bukan dijadikan maksudnya pusat pasar wisata umum ya, ada terpadu, beberapa kawasan bagian wisata pasar sejarah dan khusus religi, hal Bunda ini Dewi. akan menarik Kemudian bagi ada pemerhati sejarah juga di religi. area yang rimbun itu Sebaiknya sebelah kawasan ini kanan itu direcovery seperti keadaan asli di area masa lalu sebelum Islam, karena dari lokasi inilah ajaran asli Nusantara yang bernama ada area Dharma segitiga berawal di sana. dan berasal. Nanti saya Yaitu cek Dharmik lagi. original yang mendasari Di area sana lahirnya itu ajaran ada di area India, hukum Hindu, pancung. Buddha, Jaina. Bagi Ini siapapun yang dermaga tertarik untuk kerja ini, silakan kecil ya. hubungi Santo Saba Apa namanya, ke nomor tanggul kecil. WhatsApp 0813 2132 Itulah area pasar. Ada 9787. pasar berbagai jenis di sana. Jadi insya Allah kalau recovery ini kita buat pasar market yang bagus di sini. Mendunia. Gitu. Ya. Sekarang saya berada di atas tanggul existing yang belum direkap. Berada di tanggul bagian oval yang berbentuk oval. Di arah depan sana itu Sungai Kampar. Di sini dengan tadi area loading unloading khusus untuk gajah. Nah, di sini ada tanggul yang terbelah. Ini adalah pintu masuk. Nah, ini tempat saya berdiri, ini satu titik bukaan ya. Nah, di sana ada pohon beringin, memang seperti itu. Kalau setiap tanggul itu kanan kirinya ada pohon beringin. Nah, ini tempat pintu masuk ke area dalam pasar, area dalam tanggul, area terlarang. Ya indah. Ini ketinggian tanggul ini sekarang sudah tergerus. Jadi setinggi yang saya berdiri ini kurang lebih 2 meter dari muka tanah. Ini sayang sekali kalau air PLTA meluap ini terendam. Dan posisi recovery untuk posisi muka air terbaiknya adalah saat seperti sekarang ini. Jadi tinggal mempertahankan muka air di PLTA seperti ini tanggal 27 Agustus. Ini view terbaik jika kita rencanakan untuk membuat istana utama. Dia menghadap ke arah situs. Ini yang di peta saya alternatif untuk posisi rencana peletakan istana utama. Istana utama bisa 7 lantai, 5 lantai, minimal 3 lantai agar view-nya bisa menghadap, bisa melihat sekitarnya. Ini yang terbaik, alternatif terbaik untuk posisi istana bangunan utama. Dalam keadaan kondisi PLTA surut 3
jika dipertahankan seperti ini posisi PLTA ketinggiannya, kita menarik dengan kita memanfaatkan bentuk alur sungai atau parit yang ada sekarang ini juga masih cantik. Di ujung sana itu sumber air bersih. Di ujung sana sumber air bersih kita manfaatkan untuk mengisi parit sungai existing ini. Yang kecil ini parit. Tinggal nanti pelaksanaannya dibersihkan dan diisi batu-batu hingga air bening. Di bagian kiri sana itu muara Kampar. Jika air meluap dari Kampar masuk ke area sana. Jadi di ujung muara parit ini atau kolam parit ini harus kita buatkan pintu buka tutup saat air PLTA meninggi, dia tidak akan masuk ke sini. Jadi semua air yang ada di sini adalah air yang bersih, steril. Jika kita menggunakan air Kampar itu keruh. Nah, dari sana sumber air utama, air bersihnya. Ini rumah Lontio di Desa Tanjung. Digunakan oleh masyarakat untuk balai. Rumah Lontio asli Kampar seperti ini. Ini rumah
Ini balai. Balai. Balai adat. Tapi bentuk dasarnya Ini bentuk dasar. Ini baru separuh. Baru bentuk dasar. Separuh jadi. hmm, Ini baru separuh jadi. Atapnya dulu tuh atap ujuk. hmm. Dibuat tuh. Bentuk lontioknya betul kok. Persis. Tiangnya ulin. Ulin. Kayu ulin. Ini area eksekusi pancung, hukum pancung. Sebelah sananya lagi itu pasar. Ini tanggul tambahan 4 persegi keliling. Nah, ini keliling. Di seberang, di luarnya itu area pasar. Nah, ini pasar. Di seberang, Untuk kepastiannya besok kita ukur. ya. Di seberang sana itu ada tanggul seperti ini juga, berisi situs untuk saat pengunjung pasar mau ke pasar dia berdoa, Ritual dulu. Nah, di sana ada beberapa titik pelabuhan untuk sandar kapal, gerbang-gerbang kapal yang hendak ke pasar maupun mengantar para calon yang hasil dari akan dieksekusi diantar ke sini. Dahulu kala di sini sepanjang tanggul ini ada parit yang drainase yang warnanya merah. Warna airnya merah. Parit itu bermuara ke ujung sana pojok, yaitu sungai Bunda Dewi. Jadi kalau secara logika yang dekat sungai itu pojok sana, tapi kenapa dia ambil juga parit di sekitar tanggul? Karena begitu banyaknya yang dieksekusi sehingga parit itu berwarna merah. Orang sini bilang apa, Ko? Sungai darah apa? Ayu.
pancuran darah. Air pancuran darah. Disinilah darah yang mengucurnya bagaikan pancuran. Mantap, mantap. Ini tanggul kuno. Ini area pasar. Kota Sanghyang Dewi Kota Sanghyang Dewi Putih Indomeda. salah satu wangsa dari Bunda Pertiwi Salah satu dari bangsa Bunda Pertiwi yang dibernamakan ini lokasi dari salah seorang wangsa beliau yang sampai pada peringkat Dewi. Ini hulu Ini batang Sungai Kampar. hulu apa hilir? Batang Sungai Kampar. Batang apa hilir apa mudik? Ini mudiknya arah ke hulu. Ini bagian mudik arah ke hulu. Ya, ini hilir arah ke Kuala. Arah ke Muara ya. Berarti ujungnya itu sana ya. Jauh. Sana ya. Jauh. Seberang ini yang ditunjuk itu adalah perkampungan keluarga para Brahman. Darmik. Yang hijau ini adalah apa tadi gua? Paudaman. Pondaman. Itu pemakaman para tetua bangsa kasta tinggi yang jasadnya waktu wafat tidak dibakar api, dan kedua yang api memang nggak mau menyala pada kayu bakarnya. Ya. Ini depan ini tanggul dari sini ke sana tanggul sampai makanya saya siap tempur dengan ahli manapun yang bicara tentang Candi Muara Takus. Nah, sekarang saya sudah dapat satu. apa tuh? Siapa? Budi Sudewo. Budi Santoso. Nah, itu dia. Ya. Jangan seperti laki-laki sibuk dungu beristri yang tahunya pantat bini aja melulu tahun ke tahun. Bagus ya kok. Sungainya bekelak-kelaknya dulu seperti ini juga. Mantap. Subhanallah. Kok menjelang matahari terbenam kita harus dapat ujung sana. Kalian ini lubuk yang kecil ini, genangan sungai yang kecil ini disebut Lubuk Ogong. Ogong tuh gong.
Thank you.